Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Jadi yang saya akan ajak Bapak Ibu untuk lihat bukan teologi tentang tirakatannya ya. Seperti yang saya sampaikan di awal, yang akan kita lihat adalah bacaan-bacaan yang digunakan dalam ibadat arwah. Jadi kita akan perhatikan bacaan-bacaannya. Nah, kemudian begini, Bapak Ibu bawa buku ini apa enggak? Tapi pada punya buku ini. Yang katanya ada fotokopian itu mana? Enggak dikasih saya. Kenapa? Jadi Bapak enggak punya. Jadi yang saya minta bawanya itu. Nah, kemudian begini dulu. Saya memeriksa buku yang ini, buku yang tata laksana melepas jenazah. Ini kan edisi yang baru. Ada yang edisi lama. Nah, kemudian saya juga memeriksa satu buku lagi yang dikeluarkan oleh KWI. Jadi setelah memeriksa ternyata pilihan-pilihan bacaannya beda-beda. Nah, kemudian itu tadi kalau yang digunakan di sini yang seperti apa kita bisa lihat pilihan bacaannya ya. Tapi yang saya gunakan, yang banyak digunakan kan ini. Nah, kemudian antara buku yang lama dengan yang baru memang beda pilihan bacaannya. Tidak masalah, saya bisa ajak Bapak Ibu lihat semua, boleh dicatat dah. Kalau di ini yang lama itu menggunakan 1 Korintus 15, 55 sampai dengan 57. Pilihan lain, Yohanes bab 14, ayat 1 sampai dengan 6. Lalu di buku yang ini, yang baru, yang tata laksana melepas jenazah ini untuk tirakatan bacaannya 1 Tesalonika 4 ayat 13 lanjut aja ya sampai dengan 18. Karena pilihannya 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14 dilanjutkan ayat 17b sampai 18. Sudah saya sebut saja 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Lalu 1 Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 2, hanya 2 ayat. Kemudian yang ketiga itu Wahyu bab 7 ayat 9 sampai dengan 17. Nah, kalau sedang memimpin ibadat kan mudah. Umat juga nggak bawa Alkitab, kadang juga nggak bawa bukunya. Jadi yang dalam arti tertentu memegang situasi, memegang suasana, itu yang mimpin ibadah ya. Nah, sekarang begini dulu. Ini situasi yang normal. Kalau ada ini jenazah, ada orang meninggal. Setelah ketahuan meninggal, ini saya tidak ngomong administrasi pemerintahannya ya. Setelah jenazah meninggal, jenazah diapain? Situasi normal, jangan bilang otopsi. Dimandikan. Setelah dimandikan, didandanin. Ya. Terus setelah didandani, disemayamkan gitu ya. Sudah dimasukkan peti belum? Hah? Petinya belum datang, taruh di tempat tidur biasa. Sampai nunggu petinya datang. Itu pengandaiannya situasi normal ya. Jangan bilang itu petinya belum jadi, kurang panjang. Ya. Terus setelah masuk ke peti, begini maksud saya, ada yang langsung dikubur hari itu juga,
Ada yang sampai menginap kan ya? Ya, yang menginap itu biasanya alasan apa atau kenapa? Ada yang nunggu keluarga, nunggu saudara, ngumpulin uang. Di beberapa tempat itu nggak nungguin siapa-siapa juga, nunggu sampai beberapa hari. Misalnya kalau di Sumba, di beberapa wilayah di Kalimantan, itu memang nunggu sampai beberapa hari baru dikubur. Soal kepercayaan mereka. Ada soal kepercayaan, nanti itu ada kebijakan tersendiri. Nanti ketemu yang lain lagi, nah itu disimpan di rumah sampai keluarga punya dana untuk upacara. Nah, kalau ke Toraja, nah kepercayaan tradisional masih ada pengaruhnya, dan sejauh itu positif diterima, bisa dilakukan di dalam gereja. Nah, kemudian perhatikan ketika jemaah ini jenazah didandani. Bajunya baju apa? Baju terbaik ngikuti apa nyebutnya ya, adat atau kebiasaan juga ya. Kemudian make up, bagaimana make up? Sampai dengan make up diurusin kan. Nah, kemudian begini, jenazah itu ketika dikubur pasti akan tetap hancur. Nah, mau diapain juga, mau formalin berapa lama jenazah diformalin bisa tahan berapa minggu. Tapi pada waktunya juga akan tetap hancur. Tapi kenapa kok jenazah didandani? Ya kalau didandanin ya biar cantik, sudah pasti. Tapi kenapa ini bakal hancur kok tetap didandani? Oh, jawabannya bisa beda-beda kan? Berjumpa dengan Tuhan ya Pak. Mau ketemu dengan Tuhan, tapi jenazahnya kan hancur tadi, Bu. Makanya tadi saya sebut ulang-ulang, jenazahnya akan hancur, tapi kenapa kok didandani? Kalau dipocong kenapa? Atau tunggu dulu, ada yang tahu nggak kenapa jenazah itu ada yang dipocong? Kalau cuma ajarannya begitu, ya semua paham. Tapi pertanyaannya justru, kenapa ajarannya seperti itu? Maksudnya apa? Nah, itu alasannya. Alasannya semuanya sudah jelas. Nggak ada yang tahu, sudah. Karena baru berpikir sekarang kan. Dan kemudian kalau dipocong, yang pasti sepakat semua kesannya lebih horor. Iya apa enggak? Udah pocong, ngesot lagi gitu ya. Kasihan ya. Nah, kemudian begini. Ketika kita bicara tentang kematian, kita sudah lihat. Raga mati binasa. Jiwa akan pergi kepada Tuhan. Nah, walaupun raga ini akan hancur, jadi abu, jadi tanah, tapi bagaimanapun kita tetap menghargai, menghormati raga ini. Kemudian kalau pada jenazah itu dikenakan pakaian yang bagus, yang memadai, ini bukan soal badan yang akan hancur, tapi nomor satu, yang paling gampang, masih menghormati raga ini. Dan kemudian dibalik baju yang bagus itu, kemudian ada apa menyebutnya ya, keyakinan, ada situasi di mana ini loh, contoh, tanda, wujud orang yang mau menghadap Tuhan.
Itu yang saya seringkali sedih itu, waktu hidup nggak pernah buka Alkitab. Dan waktu sudah jadi jenazah, bawain Alkitab. Ya, rosario jarang-jarang. Waktu sudah meninggal, kasih rosario. Emangnya kemudian itu apa nggak bingung kalau ditanyain suruh buka Alkitab gitu ya? Itu sebenarnya merupakan lambang, simbol, wujud dari penghormatan terhadap ini jenazah. Ya. Nggak bisa, ini kan cuma jenazah, sudah nggak usah diurusin. Nggak bisa. Bagaimanapun pribadi yang sekarang menghadap Tuhan itu pernah hidup di dalam raga ini. Nah, kemudian ada waktunya di jenazah dimandiin kan, dimandikan, habis itu dikenakan pakaian yang ini bagus. Nah, kemudian dalam buku ini dikatakan begini tentang ibadah. Kematian orang-orang yang percaya kepada Yesus itu adalah kematian yang penuh pengharapan. Kematian itu menghantar jiwa manusia pergi ketemu dengan Tuhannya. Nah, karena itu dikatakan begini, seluruh bacaan, homili, renungan, doa, nyanyian hendaknya bersuasanakan pengharapan akan kebangkitan dan kehidupan kekal. Melalui perayaan ibadat untuk orang yang telah meninggal, kita ingin memuliakan Allah, memohonkan kebahagiaan abadi bagi yang meninggal, meneguhkan iman dan menghibur keluarga yang ditinggalkan, menyadarkan seluruh umat beriman akan kehidupan kekal dan persekutuan para kudus, serta memberi kesaksian bagi para hadirin yang non-Kristen tentang iman kita yang penuh harapan. Jadi ini seluruh bacaan, homili, renungan, nyanyian, itu suasananya suasana yang penuh pengharapan. Jadi tidak dianjurkan bacaan atau renungan yang apa nyebutnya ya, isinya kekhawatiran, ketakutan, terus ratapan. Malah bukan seperti itu yang dianjurkan. Nah, kalau kita memperhatikan bacaan-bacaan yang tadi saya sebutkan, dan itu sudah masuk dalam buku ini, memang bacaan-bacaannya menyarankan pengharapan dan dalam arti tertentu penjelasan tentang apa yang terjadi dengan saudara kita yang meninggal ini. Jadi bacaannya itu jelas bukan untuk yang sudah meninggal ya. Bacaannya kan bukan untuk yang meninggal ya. Tapi untuk yang keluarga yang ditinggalkan. Kemudian untuk jemaat anggota umat yang hadir dalam ibadat. Dan kemudian yang berikutnya ketika orang mati, ada orang meninggal, yang layak itu kan bukan hanya orang yang agamanya sama kan ya. Maka kemudian dikatakan ini juga kesempatan untuk memberi kesaksian tentang iman akan kehidupan kekal yang kita miliki. Nah, kemudian bacaan-bacaannya setelah dipahami lalu yaitu diterapkan di dalam situasi yang sedang dihadapi. Sekarang kita lihat satu-satu ya. 1 Korintus 15. Yang versi panjangnya kita sudah diskusikan panjang lebar juga kan. 1 Korintus 15. Ini hanya dikutip 3 ayat. Tapi kita akan lihat dari ayat 50 ya supaya ya dapat satu alinea gitu.
1 Korintus 15 dari ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak dapat mewarisi kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mewarisi apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, waktu bunyi nafir yang terakhir. Sebab nafir akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Sesungguhnya sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, akan digenapi firman yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenangan? Hai maut, di manakah sengat? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Namun syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, ini ada beberapa hal yang kita perlu lihat lagi, karena kita sudah pernah mendiskusikannya panjang lebar ya. Perhatikan, daging dan darah tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Daging, raga, tubuh alamiah yang dapat binasa, itu jelas akan dikubur atau dikremasi. Tetapi kemudian yang tidak binasa atau jiwa manusia itu akan pergi kepada Allah. Nah, kemudian setelah orang mengalami kematian, setelah manusia mati, seperti yang sudah kita lihat, manusia akan menerima tubuh surgawi, menerima tubuh rohaniah, dan sesudah itu, maka manusia tidak akan mati lagi. Yang mati sebagai orang yang percaya kepada Yesus akan bangkit seperti Kristus, dalam arti sesudah bangkit dari kematian, dia tidak akan mati lagi. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenangan? Hai maut, di manakah sengatmu? Kalau orang sudah mengalami kematian dan kemudian jiwa akan pergi kepada Allah, maka kemudian orang tidak perlu takut lagi dengan kematian, kan? Karena apa? Kebangkitan Yesus sudah menunjukkan kalau dia sudah mengalahkan kematian. Kebangkitan orang yang percaya kepada Yesus juga sudah menunjukkan bahwa Tuhan sudah mengalahkan kematian, sehingga kita yang percaya kepada Tuhan tidak akan disentuh, tidak akan disengat lagi oleh kematian. Selebihnya Bapak Ibu bisa bicara tentang kebangkitan yang sudah disampaikan dari ayat 12 itu ya. Nah, kalau ini diomongkan waktu tirakatan, Bapak Ibu akan menggarisbawahi atau mengatakan apa yang berkaitan dengan jenazah ini. Dengan jenazah dan dengan pribadi saudara kita yang sudah meninggal.
Nggak usah kemudian ngomong ke anggota keluarga, nggak usah sedih, nggak usah ini, jangan sedih dan seterusnya. Kalau mereka mau nangis ya biar aja nangis. Masuk nangis di sebentar. Kalau ditanya ketika ada saudara kita, teman kita, siapapun yang meninggal, kenapa kok kita nangis? Sedih, Pak. Iya, sedihnya itu apa? Nggak ketemu lagi, Pak. Nah, paling-paling kan kita sebenarnya hal yang mendasar itu kan nomor satu, nggak bisa ketemu lagi gitu kan. Mana belum lunas lagi, Pak, itu. Utangnya belum lunas lagi. Gitu. Opung Roy bisa aja. Jadi kesedihan yang utama kan dari situ. Kemudian bisa jadi yang berikutnya, kepergian satu orang anggota keluarga itu bisa mendatangkan beban untuk yang ditinggalkan. Itu juga membuat sedih. Tetapi tentang nasib saudara kita yang meninggal, itu kan bukan sebuah kesedihan bagi kita. Karena apa? Ya, saudara kita ini sudah dari dulu ikut Tuhan Yesus. Yang percaya kepada Yesus, yang mati sebagai orang yang percaya kepada Yesus, akan mengalami seperti yang disampaikan oleh Paulus. Raganya memang akan mati, jiwanya akan tetap hidup, dan pergi kepada Allah. Kalau kita berdoa untuk arwah saudara kita ini, ya supaya Tuhan segera menerima jiwanya itu. Nah, kan begitu. Nah, kemudian bacaan yang kan renungannya jangan panjang-panjang ya kalau kalau tirakatan itu renungannya panjang apa enggak? Nanti bacaannya bisa ditambahin kalau kurang panjang ya. Nah, ini yang saya sampaikan ini cuma tambahan dari pembicaraan kita tentang kebangkitan badan ya. Jadi dari ayat 12 itu sudah ngomong ini. Dan ini tadi saya cuma menggarisbawahi beberapa hal. Kemudian bacaan yang lain itu dari Yohanes bab 14. Ini sudah bacaan yang akrab juga bagi kita. Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan 6. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalannya? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, sampai di sini bacaannya. Nah, sekarang begini, kita juga sudah melihat apa yang dimaksudkan dengan hidup kekal kan ya. Mengingatnya sederhana saja, hidup kekal itu sama dengan hidup bersama dengan Allah. Itu hidup kekal. Nah, di dalam Injil kita menemukan aneka gambaran tentang hidup kekal. Yang paling banyak digunakan itu kerajaan Allah. Allah yang punya, Yesus Raja Surga, lalu orang yang percaya kepada Yesus akan tinggal bersama dengan Yesus di dalam kerajaannya. Itu praktis, ya bisa dikatakan mewarnai perjanjian baru. Gambaran yang lain lagi kalau membaca kitab Wahyu,
hidup bersama dengan Allah itu hidup di dalam kota Yerusalem surga. Nanti pada waktunya kita bisa lihat juga. Lalu gambaran yang lain lagi, kehidupan bersama dengan Allah di surga itu digambarkan seperti pesta perjamuan. Nah, perjamuan ini harus dipahami sebagai gambaran ya. Jangan bicara harafiah. Kalau harafiah agak repot nanti. Yang pasti ada dalam perjamuan atau pesta itu apa? Makan, minum. Jadi kalau sudah ngomongin makan dan minum, nah langkah berikutnya, ingat kan, toilet. Dan saya sudah sampaikan, kalau Bapak Ibu katanya pergi ke surga dan di situ nemui toilet, pulang. Itu pasti bukan surga itu. Nah, gambaran pesta. Nah, sekarang gini, kalau di Injil Matius bab 22, itu kerajaan surga, itu digambarkan seperti perjamuan kawin yang diadakan oleh seorang raja. Bapak Ibu boleh cek lah. Dari Bapak Ibu kecil sampai sekarang, sudah berapa kali mengadakan pesta? Nah, yang paling besar itu pesta perkawinan ya. Benar apa enggak? Ada yang lebih besar dari pesta itu enggak? Yang Bapak Ibu sudah lakukan. Kalau cuma kenaikan pangkat, dikatakan cuma itu ya. Dibandingkan dengan pesta perkawinan. Atau pesta yang sampai mengakibatkan utangan ya, pesta itu kan ya. Itu karena besarnya pesta. Sekarang bayangkan seorang raja mengadakan pesta perkawinan. Suasananya pasti meriah, terang, indah, makanan, minuman banyak. Nah, bukan soal banyak makanan sebenarnya yang mau diomongkan dalam pesta dalam ini kehidupan surgawi sebagai sebuah perjamuan. Gini, ya makanan juga sih. Nah, kalau sudah ngomongin perjamuan urusannya dengan makanan, Bapak Ibu sudah nggak begitu tertarik kan ya? Masih berminat untuk ikut pesta dan makan-makan gitu? Sudah nggak berminat lagi. Jadi kalau dikatakan surga itu kayak perjamuan makan, nggak tertarik kayaknya. Tapi kemudian begini, mundur ke zaman kuno. Mundur ke zaman kuno ya. Ya, kalau yang tinggal di desa nggak usah terlalu kuno dah. Yang apa ya, sederhana saja. Kalau ada tetangga ikut pesta, ibu saya bantuin, nanti pulang anak-anak juga dapat makanan, itu sudah menyenangkan. Nanti bapak malam makan diundang untuk kenduri. Pulang dari kenduri, makan bareng. Makanan sudah menyenangkan. Mundur ke zaman yang lebih kuno lagi ketika makanan masih jadi masalah. Di antara orang Israel di zaman kuno, itu ada banyak situasi yang membuat orang kesulitan makan. Kalau ada pesta, berarti orang datang, makan, minum, seneng kan? Ketemu dengan kerabat, teman, terus pada ngapain kalau pesta perkawinan? Pasti joget mereka. Ada musik, ada tari-tarian. Dan itu hiburan mereka di zaman dulu. Dalam suasana pesta, orang datang bergembira, makan, minum, ketemu dengan kerabat, saudara-saudara, lalu di situ ada musik, ada tari-tarian, suasana yang menyenangkan. Nah, perhatikan kata suasana yang menyenangkan itu. Kalau surga itu digambarkan sebagai perjamuan, itu yang dimaksudkan. Di dalam surga, di dalam kehidupan kekal, orang akan bergembira, senang. Kesenangan itu seperti apa? Kesenangan setiap orang di zaman yang berbeda, di waktu yang berbeda bisa lain-lain kan ya. Nah, orang di zaman dulu mengalami pesta perjamuan itu menyenangkan. Bayangkan diundang oleh raja yang mengadakan pesta perjamuan.
Semua boleh datang dan bergembira di situ. Nah, itu suasana itu. Nah, kalau lihat yang di Injil Matius bab 22, perumpamaan tentang perjamuan kawin tadi, Bapak Ibu juga bisa melihat di situ tentang pakaian pesta. Pakaian pesta disebut di situ. Semua orang diundang untuk datang. Tapi namanya pesta, mbok ya pakai baju yang benar. Itu yang dimaksudkan. Mungkin itu juga bisa diomongin tentang ini ya, kenapa waktu jenazah sudah dimandikan dikenakan pakaian yang bagus, pakaian pesta gitu ya. Karena mau bayangannya ini pakaian untuk ketemu dengan Tuhan dalam suasana ini pesta. Nah, kalau kita membaca yang di Injil Yohanes bab 14 ini, kehidupan kekal itu digambarkan sebagai satu rumah. Jadi Tuhan mengatakan begini, di rumah Bapakku ada banyak kamar di sana. Aku akan pergi ke sana untuk menyiapkan kamar-kamar itu. Setelah kamarnya siap, aku akan kembali menjemput kamu dan membawa kamu ke rumah Bapakku. Tujuannya apa? Di tempat aku berada, di situ pun kamu berada. Perhatikan ungkapan. Di tempat aku berada, di situ kamu berada. Ini kan ungkapan lain untuk mengatakan hidup kekal sama dengan hidup bersama dengan Allah. Nah, gambarannya surga atau hidup kekal itu seperti rumah. Kecil doang. Bayangin, satu digambarkan seperti kerajaan, yang ini cuma digambarkan seperti rumah. Rumah Bapak Ibu ada berapa kamar? Tiga. Masih bisa nerima berapa orang untuk menginap? Nanti kalau sampai 10 kamar, sekalian aja dikasih plan. Terima kos gitu ya. Tapi yang punya rumah ini kan Allah. Jadi rumahnya sudah pasti bukan tipe 21 lagi. Ada rumah yang besar, indah gitu ya. Lalu Yesus ada di situ. Yesus menyiapkan tempat. Yesus naik ke surga. Untuk apa? Nyiapin tempat. Sesudah semua siap, nanti Tuhan akan menjemput murid-muridnya. Membawa murid-muridnya ke sana. Dan ya, kemudian tinggal bersama dengan Yesus. Bapak Ibu pernah berantem nggak di rumah? Belum pernah. Yang berantem yang sampai pengen pergi gitu pernah. Walaupun untuk sementara bisa pun hanya setengah hari, tapi setelah berantem jengkel bener terus pergi gitu. Waktu mau pulang semangat apa enggak? Malas. Nah, tolong amati situasi yang sebaliknya. Situasi yang sebaliknya itu seperti apa? Yang ada di rumah, semua sayang sama Bapak Ibu sayang sama mereka. Saling mengasihi. Nah, kalau ada suasana saling mengasihi, betah nggak tinggal di rumah? Betah kan ya? Bisa menjelaskan alasan betahnya? Bisa membuat deskripsi tentang rasa betahnya? Pernah ngelihat bapak-bapak gendong boneka? Pernah atau enggak? Enggak pernah? Kalau bapak-bapak sayang betul sama anaknya dan anaknya kecil perempuan, main sama anaknya, pernah enggak bapaknya disuruh gendong boneka? Mau apa enggak disuruh gendong? Itu ada penjelasan logisnya enggak? Agak repot ngurus penjelasan logisnya, bisa, tapi yang menjadi lebih penting adalah suasana di dalam hati yang kalau digambarkan hanya dengan kata senang kayaknya nggak memadai ya.
nggak cukup. Dan aktivitas di rumah kayaknya biasa-biasa saja. Coba ketika senang di rumah ngapain aktivitasnya coba? Apa? Debat. Aktivitasnya sesederhana apa ini? Nonton TV, makan. Nggak ada yang istimewa dari segi kegiatan kan ya. Memangnya karena di rumah saling mengasihi, lalu berencana untuk membuat menara sampai ke langit, gitu kan juga nggak ada tuh. Yang ada cuman suasananya menyenangkan. Saya nggak usah kemana-mana, nggak usah ngapa-ngapain, saya sudah senang. Nah, ngobrol aja bisa nggak karu-karuan panjangnya kan ya. Nah, itu suasana ketika kita tinggal dengan pribadi-pribadi yang mengasihi kita, dan kita pun mengasihi mereka. Sekarang, bayangkan, dengan pemahaman yang sama, saya tinggal di rumah Bapak. Bapak sudah jelas menunjukkan kasih kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Bapa itu nyata di dalam diri Yesus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapa Yesus mengasihi. Kalau aku mengasihi Yesus, disuruh tinggal bersama dengan Yesus, maka yang ada adalah suasana yang menyenangkan, suasana yang menggembirakan. Bosan apa enggak di sana? Kalau orang bicara aktivitas, orang bisa bosan. Aktivitas itu ngapain? Bisa aktivitas fisik, bisa aktivitas pikiran saja. Pernah capek mikir? Bosan mikir? Tapi bosan sayang pernah apa enggak? Bosan senang? Saya bosan ya, kok udah lama sekali saya nggak menderita gitu ya. Ya pengen sekali-sekali, pengen lah. Udah lama ngerasain penderitaan lagi itu kayak apa gitu. Nah, kata yang menyangkut soal hati, soal kegembiraan, itu tidak bicara tentang aktivitas, tapi bicara tentang suasana yang menyenangkan, menggembirakan. Jadi kalau kemudian ada yang nanya di aktivitas di surga pada ngapain? Selama kita hidup di dunia, aktivitas itu soal utama, soal penting. Ketika masih muda aktif sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu setelah pensiun, hari-hari pertama setelah pensiun ada masalah enggak dulu? Biasa aktif, jadi orang terhormat, dan megang duit terus gitu ya. Tahu-tahu di rumah, mau ngapain, bingung. Itu karena soal aktivitas itu tadi. Tapi kalau sudah bicara tentang kehidupan rohani, kita sudah tidak ngomong tentang aktivitas lagi. Sehingga suasana yang kita lihat hanyalah suasana yang menyenangkan, gembira. Atau gini dulu deh, Bapak Ibu pernah ngalami nggak seneng tanpa aktivitas? Kegembiraan tapi nggak pakai aktivitas. Benar-benar badan itu nggak gerak sama sekali. Pernah nggak mimpi dan setelah bangun tidur senyum-senyum sendiri? Mimpi setelah bangun tidur senyum-senyum sendiri. Aktivitas badannya ngapain waktu tidur? Hanya berbaring saja. Tapi kemudian tuh ada aktivitas yang tidak ada hal yang tidak melibatkan raga. Baik, kembali ke rumah Bapa saja. Tinggal bersama dengan Allah yang mengasihi aku. Dan kemudian kalau hal seperti ini diterapkan kepada pribadi saudara kita yang meninggal, sudah tahu kan ya lebih gampang bicaranya. Kalau pengumuman, ada juga kan yang mengatakan telah berpulang ke
Rumah Rahmatullah. Bapak. Tapi saya dulu berpulang tapi nggak ke rumah Bapak. Saya ngajar di satu tempat di pedalaman, sudah saya pamitan mau pulang, lalu panitia menyampaikan ucapan selamat jalan gitu untuk Pak Seto yang akan berpulang. Kita pun menyebut orang yang meninggal itu pulang ke rumah Bapak. Dan pulang ke rumah Bapak itu jelas bukan sesuatu yang ini menyedihkan. Jadi kematian orang yang percaya kepada Yesus bukan kematian yang disertai dengan harap-harap cemas itu. Harap-harap cemas itu bagaimana? Ke surga enggak ya? Ke surga enggak ya? Jangan-jangan enggak. Jangan-jangan nanti ini malah kayaknya saudara kita enggak ke surga dah. Kita tidak mengenal situasi yang seperti itu kan. Mengingatnya sederhana saja. Seumur hidup mengikuti Tuhan Yesus, seumur hidup mengasihi Tuhan Yesus, ketika mati raga ditinggal dan saya akan tinggal bersama dengan Yesus. Dan ini jelas memberikan hiburan untuk keluarganya. Terhibur apa enggak? Ini hiburannya bukan soal finansial, ini hiburannya jelas. Kalian nggak usah khawatir dengan saudara kita. Tuhan mengasihi saudara kita, Tuhan akan membawa dia ke tempat kediamannya. Itu penghiburannya. Untuk umat yang hadir, jelas kan ya, bisa belajar kesadaran tentang hidup yang berakhir dengan kematian, lalu apa yang akan terjadi setelah orang mati, terungkap dalam teks ini. Untuk yang nggak percaya kepada Tuhan Yesus, jelas, ini juga bisa dikatakan menjadi ini kesaksian. Matinya orang-orang Katolik itu kayak gini ya. Nggak ada takutnya, nggak ada khawatirnya. Yang ada hanyalah keyakinan, pengharapan akan tinggal bersama dengan Tuhan. Ingat lagi juga di dalam hal ini harus ingat lagi ya. Mana yang lebih penting? Surga atau Tuhan Yesus? Itu hal yang sangat serius untuk orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Surga tidak lebih penting daripada Tuhan Yesus. Sebaliknya, kalau sudah tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, sudah berarti, sudah pasti itu sama dengan ini di surga. Memikirkan surga lepas dari Tuhan Yesus, itu jelas bukan kepercayaan orang yang dikatakan percaya kepada ini Tuhan Yesus. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Apakah ada yang mau disampaikan sebelum saya beralih ke ini 1 Tesalonika tadi? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya chat tadi Pak Narto. Bentar, Bu. Bunda. Jika untuk yang sudah meninggal, kemudian kita berdoa, bagaimana kita bisa enggak minta tolong orang ini berdoa untuk kita? Nah, tapi kalau malam tirakatan, sudah gitu atau belum, Bu? Kalau di malam tirakatan, itu doanya atau bicaranya sudah seperti itu atau belum? Selama ini dah ingat-ingat aja sendiri dah. Enggak. Belum, kalau baru bicara tirakatan belum. Tapi begini, ketika kita itu nanti kalau sudah bicara tentang peringatan arwah, bicaranya sudah seperti itu. Tapi begini, untuk doa arwah, itu sebenarnya kita lakukan dua hal. Atau yang kita sampaikan dua hal kepada Tuhan. Kalau saudara ini sudah tinggal bersama denganmu di surga, biarlah dia berdoa untuk kamu. Kalau dia masih dalam penyucian, Tuhan tolong segera bersihkan dia dan bawa dia ke tempat kediaman. Itu yang kita sampaikan. Karena
begini, harus mengatakan dua itu. Surga, kemudian neraka, itu kan di luar kemampuan mata kita untuk melihat. Orang-orang kudus tertentu itu memberikan tanda kalau dia sudah ada di surga. Tandanya apa? Yang biasanya digunakan sebagai acuan untuk mengatakan orang ini sudah di surga atau belum. Mukjizat kan? Mukjizat. Berdoa lewat orang ini lalu ada mukjizat. Ya, begitu. Bu Novi, silakan Bu. Bu Novi tadi mau bertanya mungkin? Halo Pak. Itu. Ya, silakan Ya, Bu Novi. saya chat takutnya nggak jelas ininya. Suaranya Bisa. jelas ya Pak ya? Silakan. Oh ya, baik. Di Yohanes 14 ayat 2 itu kan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, di sini saya mau tanya, apakah sudah ditentukan rumah Bapa yang untuk kita itu nantinya tuh apa yang besar atau yang kecil kayak kandang burung atau seperti apa? Kemudian pertanyaan kedua, berdasarkan apa rumah yang Bapak sediakan buat kita, Pak? Gitu. Apakah sesuai amal baik selama hidup di dunia atau sesuai apa gitu, Pak? Terima kasih. Ya, tergantung Ibu beli kaplingnya yang mana. Kaplingnya. Jangan juga mikir itu sebelum mati saya harus ambil tiket dulu, ambil nomor kamar nanti supaya pilihan kamarnya jelas. Ibu, ini kalau sudah bicara tentang rumah Bapa, ini kita bisa mengatakan ini gambaran tentang hidup bersama dengan Yesus. Untuk menjelaskan hidup bersama dengan Kristus di dalam surga, itu kan bukan soal sederhana, karena itu di luar pengalaman manusia. Dan Tuhan Yesus menjelaskan hidup surgawi itu dengan bahasa kiasan. Nah, sekarang begini dulu. Tolong membuka Injil Yohanes bab 3 ayat 13. Kalau ingin tahu siapa yang paling paham tentang surga, tanya sama Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus datang dari sana. Nah, ketika bicara tentang surga, Tuhan Yesus tidak bercerita tentang surga apa adanya karena itu di luar kemampuan manusia untuk membayangkan. Maka Tuhan Yesus memberikan gambaran, gambarannya diambil dari dunia manusia. Di Yohanes 14, Tuhan Yesus menggunakan gambaran ini. Surga, hidup kekal, hidup bersama dengan Yesus, itu seperti sebuah rumah. Nah, Yesus punya rumah, lalu kita akan tinggal bersama dengan Dia. Nah, kemudian yang akan masuk ke sana siapa? Ingat pembicaraan kita di pertemuan yang sebelumnya. Atau bisa juga mengingat gini, ingat perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur itu loh. Untuk para pengikut Yesus, surga itu karunia. Karunia. Tapi karunia ini, ingat yang disampaikan di dalam katekismus, akan diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Yesus. Maka itu kata kasih kepada Tuhan, itu menjadi hal yang penting untuk orang yang percaya kepada Yesus.
Bisa enggak orang berbuat baik tapi tidak mengasihi? Bisa. Bisa. Berbuat baik objektif ini berbuat baik. Ini contoh yang sering saya sampaikan, Bapak Ibu datang belajar Alkitab itu motivasinya apa? Bisa beda-beda kan ya. Kalau dulu saya ngomong, ini karena motivasi ada yang benar, ada yang enggak di awal. Ini kalau hari Selasa itu cucu biasanya pada datang. Daripada repot ngurusin cucu, ke gereja aja belajar Alkitab. Nah, itu motivasi yang tidak ya enggak ada soal di awal, tapi kalau begitu terus, nah itu soal. Orang bisa melakukan yang baik, tapi tidak mengasihi. Tapi lihat, yang diperhatikan oleh Tuhan Yesus itu adalah kasih. Kalau memakai bahasa dari Yohanes, dari salib, kita akan diadili menurut kasih kita kepada Tuhan. Gitu. Pada waktu kebangkitan, apakah ada perbedaan antara nasib raga kita dengan raga Tuhan Yesus? Kalau kita sudah bicara tentang kebangkitan badan, kita ngomongin raga apa? Sebenarnya kita tidak tahu raga Tuhan Yesus. Apa yang terjadi dengan raga Tuhan Yesus kita nggak tahu sebenarnya. Tapi kalau raga kita mungkin akan tahu. Kenapa? Ya, tinggal pilih mau kremasi apa dikubur. Tuhan Yesus yang kita lihat di dalam Injil itu jenazah dikubur, nggak dikremasi. Jadi sudah pasti raga Tuhan Yesus beda nasib dengan raga yang dikremasi. Lalu kuburan Yesus juga beda dengan kuburan kita. Kubur Yesus itu bukan digali di dalam tanah kan, tapi digali di dalam ini bukit batu. Tapi kalau Bapak pergi ke sana, sudah nggak ketemu guanya. Jadi gua tempat Yesus dimakamkan itu sudah nggak kelihatan lagi karena bagian atas gua sudah dipotong supaya rata dan dijadikan gereja. Jadi gereja tempat ini dikatakan ini makam Yesus gitu kan. Tapi kan nggak ada guanya. Itu sedih kan. Katanya dimasukkan di gua, tapi jalan ke sana nggak ada gua. Guanya sudah dipotong itu. Bagian atas gua sudah dibersihkan, dipotong, nggak ada lagi guanya. Tapi tempat Yesus dibaringkan ya di situ. Tempat jenazah dibaringkan ya di situ. Ya, begitu. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita pindah ke 1 Tesalonik. Ya. Di 1 Tesalonika bab 4. Dari ayat 13 ya. Kita ketemu di sini contoh situasi ketika orang belum tahu apa yang akan terjadi sesudah kematian. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena, jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Hal ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup
yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu aba-aba diberi, pada waktu pemimpin malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ini kalau di buku, bentar, kutipannya hanya menjadi begini. Saudara-saudari, kami ingin agar kamu mengetahui nasib orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan bersedih hati seperti mereka yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Yang tidak dikutip itu ayat-ayat yang ya bisa dikatakan tidak langsung kita bisa pahami, karena ini menyangkut keyakinan lama. Keyakinan yang lama itu yang seperti apa? Coba lihat ayat 15. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sampai di situ saja. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Perhatikan kalimat itu. Lalu begini, Tuhan akan datang itu ketika Paulus masih hidup atau sudah mati, kalau memperhatikan ayat itu tadi. Kita yang hidup, kita itu siapa? Paulus dan orang Tesalonika kan? Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Berarti ketika Tuhan datang, Paulus masih hidup kan? Ya, tapi kan Paulus sudah mati, semua sudah pada mati, para rasul, Tuhan belum juga datang. Nah ini yang saya maksudkan, ini sulit untuk langsung dipahami. Maka kemudian bacaannya tadi mengabaikan teks itu ya. Nah, lihat dulu di ayat 13 saja. Kami tidak mau bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya jangan kamu berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Bapak Ibu, amati kalimat ini juga. Kalau kamu tidak mengetahui apa yang akan terjadi dengan orang yang sudah meninggal, kamu akan berduka cita. Begitu kan? Balik. Kalau kamu mengetahui apa yang terjadi dengan orang yang meninggal, dengan orang pengikut Yesus yang meninggal, kalau kamu tahu, maka kamu akan bersuka cita. Bisa lihat nggak pentingnya pengetahuan di sini? Pengetahuan yang kita miliki itu memudahkan kita menjalani hidup kan. Bapak Ibu periksa saja deh, semua pengetahuan yang Bapak Ibu punya. Pengetahuan menolong kita untuk lebih mudah menjalani kehidupan. Pengetahuan apa saja? Macam-macam. Segala hal yang kita tahu itu akan menolong kita untuk menjalani hidup dengan lebih mudah. Pengetahuan sederhana, tahu cara menanak nasi, itu membuat kita bisa nanak nasi dengan baik. Kalau tidak tahu, pengennya makan nasi goreng, jadinya beras goreng.
Belum pernah makan kan? Ini cara pengetahuan membantu kita satu untuk lebih mudah menjalani kehidupan, dan pengetahuan juga kalau menurut teks ini, pengetahuan akan orang yang sudah meninggal akan membuat kita bersukacita. Kalau nggak tahu, itu yang akan membuat orang akan berduka. Maksudnya begini, di zaman Paulus itu ada banyak orang dengan keyakinan yang berbeda-beda ya. Ada kelompok orang yang sesudah mati orang akan binasa lenyap, udah nggak ada apa-apa lagi. Yang lain lagi mengatakan sesudah orang mati dia akan bersatu dengan alam semesta. Yang lain lagi nggak ngerti sesudah mati apa yang akan terjadi dengan saya. Nah, orang-orang Tesalonika sudah mengikuti Tuhan Yesus. Mereka sudah percaya Tuhan akan datang. Tapi sebelum Tuhan datang, banyak anggota jemaat yang meninggal. Dan kemudian mereka bertanya, apa yang terjadi dengan saudara kita? Sudah percaya kepada Yesus, tapi meninggal, padahal Tuhan datang. Tuhan belum datang. Nah, kemudian Paulus mengingatkan pentingnya pengetahuan ini tadi. Berikutnya, ini yang disampaikan. Jangan sampai kamu berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Tunggu dulu. Di antara Bapak Ibu ada nggak pernah yang mengalami situasi ini takut dengan kematian? Takut menghadapi kematian. Khawatir kalau saya mati, saya akan mengalami seperti apa? Kalau di antara orang Katolik yang biasanya loh ya, nggak semua, itu nanti kalau saya mati saya akan diadili. Dan kalau saya diadili saya khawatir. Khawatir apa? Dosa saya ini banyak. Tapi nanti kan ketemu orang lain yang punya pemahaman yang mungkin bukan agak berbeda, sama sekali berbeda. Pesan sama anaknya, besok kalau ngubur mama, jangan taruh di kuburan bagian belakang ya, sepi gitu. Pilih, tolong cari kuburan yang pinggir jalan. Jadi biarpun sudah di kuburan tapi masih rame gitu. Cari, ini kelihatannya bercanda ya, tapi ini omongan serius. Yang mengatakan itu waktu itu serius. Dari apa yang dia ucapkan, ketahuan. Pemikiran, keyakinan tentang kematian itu seperti apa. Orang yang mati, itu menurut keyakinan ini, orang akan diam di dalam kuburan. Berbaring tidur di kuburan. Itu kepercayaan atau apa yang mereka tahu. Kalau kepercayaannya seperti itu, wajar kan ada kekhawatiran. Kalau akan ketemu mana ada kuburan yang ramai. Ya ada yang pinggir jalan. Ada yang di beberapa tempat kayak nggak tahu di tempat lain ya. Di Cawang itu saya pernah lihat kuburan di tengah perkampungan sampai orang tidur siang aja di kuburan gitu. Di kuburan-kuburan di kota kan seperti itu. Mau dikubur tempat yang seperti itu, biar ramai tetangganya banyak. Pemahaman yang kurang memadai membuat orang berpikir seperti itu. Nah, Paulus mengingatkan kalau begitu. Perlunya pengetahuan tentang apa yang akan terjadi dengan para murid Yesus. 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Kita sudah bicara tentang kebangkitan badan. Benar ya, jiwa menerima tubuh surgawi, lalu akan pergi kepada Bapa dan lihat, Allah akan mengumpulkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yang sudah mati.
Jadi orang yang mati sebagai orang yang percaya, ingat saja, Tuhan Yesus akan membawa orang ini ketemu dengan dia, tinggal bersama dengan dia di surga. Terus ayat 17, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Balik lagi bicara tentang hidup kekal di sini. Nah, di ayat 18, Paulus mengatakan, karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Hibur saudara-saudaramu, hibur temanmu, beri dia pengetahuan supaya tahu apa yang akan terjadi pada para pengikut Yesus setelah dia meninggal. Nah, ya sesudah itu dengan pengetahuan mereka memiliki keyakinan, dan dengan keyakinan itu mereka akan menjalani hidup sebagai orang yang percaya, dan ketika harus berhadapan dengan kematian tidak mengalami kekhawatiran, ketakutan lagi. Nah, ini bisa diterapkan langsung kepada dalam situasi tirakatan. Jelas sudah langsung bisa, kaitannya sama dengan yang sudah kita lihat sebelumnya. Tapi di sini kita diajak untuk memperhatikan pentingnya pengetahuan tentang apa yang akan terjadi. Pengetahuan ini tidak didapatkan dari eksperimen ya. Ini bukan pengetahuan empiris, tapi ini berkaitan dengan ya keyakinan yang menyangkut soal-soal yang tidak tampak. Lanjut. Sekarang ke 1 Yohanes bab 3. Ini lebih menyenangkan lagi yang ini. 1 Yohanes, surat pertama Yohanes maksudnya, bab 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi keadaan kita kelak belum dinyatakan. Namun kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Lihat ayat 1. Betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Nah, mengingatnya begini, Bapa itu kan yang punya surga. Kemudian saya dijadikan oleh Bapa sebagai anak. Senangnya jadi anak itu apa? Apalagi kalau orang tuanya kaya. Orang tuanya kaya dan baik, dah lengkap dah. Yang disenangi apa? Kalau bapaknya meninggal, dapat warisan. Syaratnya apa untuk dapat warisan? Cuma jadi anak kan? Dan itu nggak bisa kan ya? Kita pilih, Bapak Ibu, waktu mau lahir pernah ditanya enggak, kamu pengen jadi anak siapa? Atau kalau waktu itu disuruh milih, pengennya jadi anak siapa? Akan milih orang susah? Enggak. Nah,
Bapa mengasihi kita. Dan kasih Bapa itu ditunjukkan dengan menjadikan kita anak, dan karena kita itu anak Bapa, itu gambarannya kita akan terima warisan. Warisannya apa? Surga. Itu yang bisa dikatakan mengungkapkan kasih Allah. Allah menjadikan kita anaknya, dan karena itu kita akan menerima warisan, dan warisannya adalah balik lagi ngomong tentang ini surga. Nah, lalu lihat ayat 2. Sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi keadaan kita kelak belum dinyatakan. Namun kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Ya, sekarang sudah anak Allah. Sudah terima warisan surga. Sudah diambil belum warisannya? Warisan belum diambil. Itu ungkapan untuk mengatakan kita sudah menerima karunia surga, tapi karunia itu baru kita akan nikmati setelah hidup di dunia ini berakhir. Lalu apa yang membuat kita menjadi anak Allah? Percaya kepada Yesus. Nah, kemudian dikatakan, apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia. Loh, kalau Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Kristus. Berarti rambut panjang semua nanti. Terus berewokan. Bukan itu urusannya. Kita akan ada dalam keadaan seperti Kristus yang di surga. Ingat kata tubuh mulia, ingat tentang pribadi-pribadi yang tinggal di surga, yang hanya tahu, yang hanya mengalami kebahagiaan yang tiada akhir. Nah, sebagai anak Allah, pada waktunya nanti kita akan tinggal bersama dengan Kristus. Lalu menikmati kegembiraan. Sekarang gini, perhatikan juga, kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Selama ini kita tidak dalam keadaan sebenarnya melihat Tuhan Yesus. Enggak seperti sebenarnya ya, fotonya aja macam-macam gitu. Fotonya aja beda-beda. Bukan itu sebenarnya urusannya. Begini, enggak semua orang pernah mengalami penampakan Tuhan Yesus ya. Sekarang begini saja deh. Di antara Bapak Ibu yang pernah bermimpi tentang Tuhan Yesus, berapa orang? Sederhana pertanyaannya kan ya. Bapak Ibu habis belajar Alkitab, malamnya pernah mimpi Tuhan Yesus? Ada yang aneh di situ ya. Siang hari saya main bola, malamnya saya bisa mimpi main bola. Belajar Alkitab, tahu-tahu malamnya saya ngiko. Ngikonya kutipan Alkitab. Begitu istri saya dengar kalimat yang saya ucapkan, dia cari di Alkitab, lalu ketemu, ini tadi malam yang kamu ucapkan. Itu bisa. Tapi sekali lagi, mimpi Tuhan Yesus saja lo jarang sekali. Melihat Tuhan Yesus, ini apa lagi? Tapi kalau dikatakan kita punya bayangan, gambaran tentang Tuhan Yesus di memori kita, di pikiran dan hati kita, punya. Nggak mungkin nggak punya. Pengikut Yesus kok. Nah, sekarang ini kita masih dalam tanda kutip melihat Tuhan Yesus seperti melihat bayangan. Tapi pada waktunya nanti kita akan ketemu dengan Tuhan Yesus. Dikatakan dalam keadaan yang sebenarnya, apa adanya. Dan ini bisa dikatakan suasana yang kembali lagi menggembirakan karena tinggal atau bertemu dengan orang yang sudah mengasihi kita dengan kasih yang paling besar.
Ini kalau ya pesan untuk hadirin waktu tirakatan, ya kita bisa memberi pemahaman atau penekanan tentang diangkat menjadi anak-anak Allah itu. Dan keistimewaan menjadi anak itu apa? Soal warisan itu. Nah, selanjutnya ini agak berbeda lagi bacaannya, Wahyu bab 7. Dari ayat 9 sampai dengan 17. Tetapi tidak semua dikutip ya. Ini kalau sudah bicara di ibadat arwah, itu kan nggak usah ngomongin konteks kitab Wahyu, latar belakang kitab Wahyu gitu ya. Tapi kita langsung melihat kepada hal-hal yang ya bisa dikatakan langsung berkaitan dengan situasi yang kita hadapi. Setelah itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Dari segala bangsa, suku, umat, dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, kemuliaan ada pada Allah kita yang duduk di atas tahta dan pada anak domba. Semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka sujud di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat, kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Lalu salah seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Aku berkata kepadanya, Tuanku, Tuan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu, mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan beribadah kepada Dia siang malam di bait sucinya. Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ini kalau itu bacaan yang lengkap ya dari ayat 9 sampai dengan 17. Nah, kalau yang dikutip di buku ini bunyinya. Aku Yohanes melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Seorang dari antara tua-tua berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Nah, kalau membaca teks ini, Bapak Ibu langsung bisa membayangkan hidup surgawi kan. Yang tolong diperhatikan ayat 9.
kumpulan besar orang banyak berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Nah, ingat hidup kekal itu hidup bersama Allah kan? Nah, lihat ini gambaran yang lain. Ada Bapa, ada Tuhan Yesus, dan kemudian mereka dikelilingi, ya, mereka yang mati sebagai orang yang percaya, mengelilingi tahta Allah ini. Itu hidup bersama dengan Allah. Lalu ada gambaran lain. Lihat ayat 17. Biasanya itu kan manusia menggembalakan domba atau anak domba ya. Coba lihat ayat 17. Yang menggembalakan siapa? Yang digembalakan siapa? Ayat 17. Anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Ini bukan salah paham ya, bukan salah tulis. Ini anak domba malah menggembalakan manusia. Biasanya kan manusia menggembalakan anak domba. Dalam hal ini, silahkan Bapak Ibu mengingat, Yesus gembala yang baik. Nah, Yesus sebagai gembala, Yesusnya ini ya, seringkali kan disebut sebagai anak domba. Ketika kita mengatakan Tuhan Yesus gembalaku, kita adalah kawanan dombanya. Nah, perhatikan suasana itu. Yesus menjadi gembala, umatnya jadi domba. Tapi ini masalah buat kita. Bapak Ibu pernah jadi gembala? Pernah ngelihat gembala? Di tempat-tempat lain beneran ada yang nggak pernah lihat gembala loh ya. Jangankan ngelihat gembala, ngelihat domba itu nggak pernah. Ada di pulau-pulau tertentu beneran nggak pernah lihat. Tapi masalahnya ya ini, gambaran diambil dari tempat pengguna bahasa itu hidup. Kalau Tuhan Yesus itu bicaranya, atau penulis kitab Wahyu itu bicaranya di Cilandak, nggak akan pakai kiasan Tuhan itu gembala. Lalu Tuhan akan digambarkan seperti apa kalau di sini? Kalau di perusahaan, Tuhanlah direkturku, gitu ya. Nanti di tempat yang lain lagi, surga itu seperti apartemen gitu. Nah, itu gambaran diambil dari gambaran yang ada di dunia pengguna bahasa. Nah, di dunia zaman kuno, Timur Tengah kuno, gembala dan domba. Beda dengan gembala di Pulau Jawa. Di Timur Tengah, gembala itu menjadi segalanya untuk domba. Domba nggak akan bisa hidup nggak pakai gembala. Jalan sendiri, resikonya nggak dapat air, atau kalau nggak malah ketemu serigala. Nah, kalau Tuhan jadi gembala, Tuhan akan membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau, yang rumputnya segar, yang ada airnya melimpah. Gitu. Itu gambaran yang lain lagi. Nah, berikutnya. Lihat sekarang sebentar. Yang ada matahari tadi ada di mana? Lihat ke ayat 16. Bapak Ibu pernah gelisah sama matahari? Bukan gelisah waktu di matahari. Waktu di matahari bisa gelisah karena ada yang dipingini tapi ada kebutuhan lain. Matahari mendatangkan panas, terik. Di Timur Tengah, teriknya bisa lebih berasa lagi. Lalu sumber air di sana lebih sedikit. Dan kemudian sekarang lihat di ayat 16. Mereka yang sudah tinggal bersama dengan Bapa di surga itu tadi tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi.
matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Singkatnya, kalau sudah tinggal di sana, tidak akan ada yang menderita lagi. Ini sumber-sumber penderitaan di Timur Tengah zaman dulu ya ini. Dan bukan hanya Timur Tengah, di banyak tempat juga begitu ya. Panas, dan panas itu bisa mendatangkan gagal panen. Dan kemudian kalau sudah gagal panen, kelaparan. Dan kalau sudah kelaparan, penderitaan lebih lanjut akan muncul. Akhir dari ayat 17. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ini Bapak Ibu, air mata yang sudah kita keluarkan dari kecil itu kalau dikumpulkan sudah berapa liter gitu ya. Enggak semua air mata itu melambangkan kesedihan ya. Ada juga yang nangis karena senang, ada yang air mata keluar karena kelilipan juga ada. Nah, yang dimaksudkan di sini, selama orang hidup di dunia, orang akan berhadapan dengan kesedihan, penderitaan. Tapi kalau sudah tinggal bersama dengan Allah, sudah tidak ada lagi soal penderitaan, kesedihan, enggak ada lagi nangis karena sedih, dan itu semua diungkapkan dengan satu klausa, satu kalimat. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ya, Bapak Ibu, ini dulu yang kita bisa pelajari. Tapi pertanyaan singkat, kalau kita sudah diskusi dari pertemuan pertama, kedua, ketiga ini, Bapak Ibu yang biasa mimpin atau pernah mimpin ibadat tirakatan atau ibadat arwah, yang kita pelajari itu ada gunanya apa enggak? Akan ada gunanya apa enggak? Sangat, Pak. Ada, Banyak. Pak. Ada. Banyak, Pak. Ya, Ya, tentu saja. Sangat berguna. sangat berguna, Pak. Di Ya, pemakaman. karena justru seumur hidup saya baru kali ini ngajar ini. Jadi saya perlu dapat yang saya omongkan ini menurut saya penting, tapi untuk Bapak Ibu penting dan gunanya apa enggak? Guna, Pak. Ya, ya udah kalau pernah kita lanjutin nanti ya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Baik, Halo, Pak. terima kasih Pak Seto, terima kasih banyak. Tentunya sangat bermanfaat, Pak. Jadi kita kalau tirakatan waktu ada orang meninggal jadi tahu ya. Bacaannya apa, lalu apa yang kita sampaikan, kita renungkan. Nah, ini nanti akan masih berlanjut minggu depan. Membahas bacaan waktu kita memberkati jenazah ya Pak ya. Pemberkatan jenazah. Nah ini Bapak Ibu sekalian tolong diajak yang teman-temannya yang lain ya. Supaya waktu kita menghadiri pemakaman atau tirakatan kita tahu apa sebenarnya isi dari bacaan-bacaan yang ada. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ketemu lagi minggu depan. Kita tutup dengan doa. Silakan Pak Edi. Amin. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh mendapat pengetahuan baru tentang keindahan situasi di saat kami